Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memakai timer pribadi dan kertas case building saya. Baik, sebelum itu saya akan berbicara dalam hitungan 3, 2, 1. Juri mereka hanya bermain di satu skenario saja dan tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya skenario-skenario lain yang mungkin menjatuhkan mereka pada akhirnya. 1. Mereka nggak menjelaskan gimana analisis proses terhadap dampak yang mereka khawatirkan pada akhirnya. Oke, kalau Pro bilang yang diuntungkan adalah perusahaan elit, tapi Pro tidak menjelaskan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan itu sendiri pada akhirnya. Ya, selain keuntungan ataupun dana dan sebagainya. Mereka juga pasti mempertimbangkan adanya nama baik perusahaan, Juri. Lihat gimana ketika mereka mau keuntungan, otomatis mereka harus membangun kepercayaan. Mereka nggak mau kalau perusahaan mereka ini pada akhirnya dicap buruk. Mereka nggak mau kalau pada akhirnya perusahaan mereka ini dicap, oh dia memakai atau mencemarkan bumi dan lain sebagainya. Tentunya perusahaan itu mau untuk membangun kepercayaan masyarakat ya agar diterima dan ya masyarakat membeli pada akhirnya. Atau yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya politikus yang terpilih itu karena adanya petani yang anti pro iklim sehingga dia memilih adanya politikus yang anti pro iklim juga dan lain sebagainya. Kami rasa mereka nggak mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain atau faktor-faktor utama yang menjadi alasan mengapa seseorang dipilih menjadi pemimpin. Seperti apa? Seperti substansi misalnya, atau seperti ya gimmick-gimmick politik dan lain sebagainya, Juri. Atau yang ketiga, mereka mengkhawatirkan adanya scientific ataupun peneliti yang dipecat karena adanya demo dan lain sebagainya, Juri. Hal ini, para peneliti kami rasa masih banyak yang perlu diteliti, masih banyak urgensi yang harus dia pedulikan pada akhirnya. Mereka nggak akan hancur gitu aja karena ada orang yang mendemo, karena ada orang yang tidak setuju dengan penelitian mereka. Toh, yang mereka teliti pada akhirnya itu berdasarkan fakta. Toh, mereka mempunyai data-data faktual yang mereka pegang untuk penelitian mereka tersebut. Atau yang kedua, mereka akan ada gerakan ataupun inisiatif untuk mengklarifikasi. Kenapa? Karena sedari awal peneliti itu membuat suatu penelitian dengan tujuan ilmu pengetahuan, bukan? Mereka ingin mengajarkan para masyarakat, ingin menambah ilmu pengetahuan para masyarakat, dan tentunya mempertahankan namanya sebagai peneliti dengan citra yang baik pada akhirnya, Juri. Juga Pro nggak menjelaskan bagaimana datangnya individu atau kelompok yang menyangkal adanya hal ini pada akhirnya. 2 skenario. 1, adanya kesalahpahaman yang terjadi. Juri, lihat gimana. Mari kita berkaca di Indonesia. Masih banyak individu yang berada di daerah terpencil, terutama petani. Mereka tidak hidup di kota. Mereka tidak hidup di daerah yang mendapatkan akses yang masif. Mereka hidup di tempat-tempat yang memiliki akses yang minim, Juri. Sehingga edukasi ataupun informasi tersebut tidak sampai ke mereka pada akhirnya, Juri. Contohnya seperti apa? Petani gak tahu kalau ternyata pestisida itu buruk pada akhirnya. Tetapi ketika dia berpendapat bahwa pestisida itu baik, tapi bukan berarti kita pada akhirnya harus langsung melaporkan hal ini kepada ICC dan lain sebagainya, bukan? Dan memenjarakan dan mengkriminalitas individu ini sendiri, bukan pada akhirnya, Juri. Atau yang kedua, ya memang dia punya tujuan jahat dan lain sebagainya. Namun mengapa pada akhirnya kita tetap tidak seharusnya mengkriminalitas si dia? Juri, sebelum itu Pro nggak menjelasin gimana mempromosikan seperti apa yang mereka inginkan di sisi mereka. Oke, berarti tugas itu ada di kami sekarang. Ya, mempromosikan itu setiap orang yang menyebarluaskan suatu hal ke publik bahwa ya dia menyangkal adanya perubahan iklim ini pada akhirnya maupun itu di TikTok maupun itu di Instagram yang dia hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya, dia tetap menyebarluaskan dan mempromosikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Juri, banyak
banyak dampak yang harus dipertimbangkan ketika kita harus menetapkan seorang itu menjadi seorang yang kriminal pada akhirnya. Satu, nggak semua kejahatan itu harus dikriminalisasi secara setara ataupun sama. Ketika kamu jalan, kamu melihat ada orang yang membakar sampah pada akhirnya, yang notabene itu adalah sebuah kejahatan yang merusak lingkungan dan lain sebagainya. Kamu nggak mungkin telepon polisi karena dia melakukan kejahatan, tangkap dia pada akhirnya. Tidak, juri. Ada hal yang harus kita ketahui di balik itu, juri. Dan banyak faktor yang tidak bisa kita lihat hanya dalam 1 detik itu saja, bukan? Atau yang kedua, dampak terhadap perusahaan. Kita sebagai pemerintah tentunya mau adanya dunia yang ideal. Perusahaan tetap berada di jalan yang benar, tidak merugikan maupun membohongi publik pada akhirnya. Jika adanya hal ini, kami mengkhawatirkan akan menyebabkan brainwashing ataupun pembohongan publik. Juri, apa itu brainwashing? Para perusahaan akan berupaya untuk mencuci otak para masyarakat untuk berpikir kalau produk yang dihasilkan olehnya itu menggunakan barang-barang ataupun barang-barang yang baik dan dia tidak mencemari lingkungan. Padahal pada dasarnya dia tetap mencemari lingkungan pada akhirnya, juri. Ini akan lebih buruk karena munculnya permainan di sini. Orang-orang akan tetap ya percaya tidak mendapatkan edukasi ini lebih lanjut dan orang-orang akan menjadi lebih bodoh pada akhirnya. Atau yang ketiga, kebebasan berpendapat itu terancam. Lihat gimana ketika hadirnya mekanisme ini dari mereka, orang-orang akan lebih takut untuk berpendapat. Dalam skenario ya dia nggak tahu kalau ini adalah sebuah kesalahan, orang-orang jadi takut. Oh, apakah yang aku sampaikan pada akhirnya ini adalah sebuah kesalahan? Aku takut pada akhirnya aku akan dipenjara misalnya. Ini buruk karena pada akhirnya para masyarakat akan menjadi pasif, para masyarakat akan menjadi takut dan lain sebagainya, juri. 2 mekanisme yang kami tawarkan. 1, hal preemptif. Sistem pengawasan terhadap perusahaan itu diperketat. Adanya kontrak atau turun melihat ke pabrik langsung barang-barang, dan jika tidak diizinkan ya minimalisir adanya brainwashing maupun dan lain sebagainya. Ataupun yang kedua, pendidikan terhadap individu yang mempromosikan hal ini. Setidaknya edukasi penting agar mereka tahu kalau hal yang mereka sampaikan ini salah pada akhirnya, mengetahui isu lingkungan dan penjelasannya pada akhirnya. Maka dari itu kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.